Halo semuanya, balik lagi di channel Master Camcad. Di video kali ini kita akan belajar membuat model 3 dimensi lagi ya. Untuk modelnya yaitu botol ini. Mungkin untuk teman-teman di Indonesia nggak asing lah botol ini, pasti tahu nih botol apaan. Ini adalah botol minuman kesehatan yang terkenal di Indonesia. Oke, untuk ukurannya saya nggak punya, tapi akan saya langsung ukur dari botol aslinya. Ini dia. Ini botol aslinya seperti ini. Nanti saya akan ukur langsung ya, menggunakan jangka sorong. Sip. Oke, kita bikin baru dulu aja gambarnya. Nah, pertama-tama kita set dulu pandangannya ke pandangan depan ya. Ini pandangan depan. Lalu kita ukur nih, si tinggi botolnya berapa. Untuk ketinggian botolnya yaitu 74. Tapi bisa dilihat nih di atas ini ada permukaan tebal ya. Permukaan tebal ini kita ukur dulu ini berapa. Ini 1 mili. Nah, jadi untuk ketinggian botolnya 74 dikurangi 1 yaitu 73. Nah, kita bisa buat garis nih di sini. Dari origin aja ke arah atas sepanjang 73. Nah, seperti ini. Lalu kita ukur diameter botolnya. Untuk diameter botolnya yaitu 38. Jadi radiusnya adalah 38 dibagi 2. Yaitu berapa? 38 dibagi 2. Kita gambar dulu aja garis ke sebelah kanan ya, dari bawah ini. Kita tulis saja 38 dibagi 2. 19. Jadi kita buat garis dari ujung bawah ke sebelah kanan sepanjang 19. Lanjut. Untuk ketinggian awal dari bawah ke sebelah sini nih, kita ukur. Nah, ini adalah 3 cm. Kita bikin garis lagi dari ujung yang tadi ke arah atas 30 mili. Oke, lanjut. Nah, di sini ada lengkungan nih. Ada lengkungan ini, kita ukur aja nih panjang lengkungannya berapa. Kita ukur dulu panjang lengkungannya. 15 mili. Nah, kita bikin dulu garis bantu ke arah atas dari ujung tadi 15 mili. Lalu kita ukur nih kedalaman si lengkungannya berapa. Untuk kedalaman lengkungannya yaitu 3 mili. Nah, kita bikin garis dari tengah-tengah garis bantu tadi ke arah kiri panjang 3 mili. Nah, kalau udah ada garis bantunya, kita bisa bikin lengkungan menggunakan alt 3 point aja atau end point deh. Pilih end point. Ini titik pertama di sini, titik kedua di sini, dan titik ketiganya di sini. Nah, lengkungannya udah jadi, kita bisa hapus garis bantunya. Sip, seperti itu. Lanjut, dari lengkungan yang tadi ke arah atas, ini ada permukaan rata lagi ya. Kita ukur aja. Ini adalah 1 cm atau 10 mili. Kita bikin garis lagi dari ujung lengkungan ke atas 10 mili. Lanjut. Nah, ini ada belokan nih sebelah sini. Kita ukur aja kedalamannya berapa atau panjangnya berapa ya. 1,5. Nah, kita bisa buat garis dari ujung ke arah kiri sepanjang 1,5 mili.
Nah, seperti ini. Lanjut ke bagian mulut botol, kita ukur diameternya berapa. 21 ya, 21. Kita bikin garis dari ujung atas ke kanan, 21 dibagi 2, 10,5. Nah, kalau udah jadi kita langsung aja sambung dari atas ke ujung bawah. Nah, ini setengah botolnya udah jadi. Lalu bisa teman-teman lihat di sini ada fillet ya, radius kecil nih. Saya nggak tahu ini radius berapa. Kita sesuaikan aja deh. Kita bisa fillet nih di sini. Ini tadi itu panjangnya 1,5 ya. Kita bikin aja 1 aja deh. Radius 1 di sini. Oke. Untuk di sebelah sininya 0,5 aja. Sini ke sini 0,5. Kita fillet juga di setiap ujungnya ya. 0,5. Nah, untuk bagian bawah ini bisa dilihat di sini, ini ada fillet yang besar. Kita bisa ukur nih yang ini. Kita ukur ini. Oh, ini kurang lebih radius 3 nih. Radius 3. Kita langsung fillet aja radius 3. Sip, radius 3 ya. Nah, kita lihat juga ini di bawah permukaan botol ada lengkungan ke dalam ya. Cekungan nih. Cekungan, tapi di sini juga ada permukaan ratanya sedikit. Kita bisa ukur aja permukaan ratanya. 3 mili juga. Nah, kita bisa hapus dulu si garis yang paling bawah ini. Kita hapus, lalu kita buat garis baru dari ujung lengkungan ke sebelah kiri sepanjang 3 mili. Nah, lalu kita ukur nih kedalaman cekungannya berapa. Kurang lebih aja deh 2 mili. Nah, ini kan ada garis tengah nih. Kita potong aja ke arah atas sebanyak 2 mili menggunakan trim atau yang ini nih. Kita klik dulu yang extend. Extendnya minus 2. Minus 2. Kita klik di bagian bawah. Nah, jadi ini kepotong sepanjang 2 mili. Nah, untuk cekungannya kita menggunakan tangen aja. Kita bikin dulu garis bantu seperti ini. Lalu kita pilih create arc tangen yang dinamik. Nih, dinamik yang ini. Kita klik garis bantunya. Kita tarik ke paling kiri. Lalu kita tarik garis ke ujung sebelah sini. Nah, oke. Kita bisa hapus garis bantunya dan ini udah jadi garis lengkungnya seperti ini. Sip, ini setengah botolnya udah jadi. Kita bisa langsung di revolve aja. Solid revolve, kita pilih chaining yang ini, garis tengah sebagai aksis, oke. Ininya 360 derajat dan oke. Nah, jadilah seperti ini. Kita sembunyikan dulu si kurvanya ya. Nah, ini belum bolong botolnya, kita lubangi aja menggunakan solid shell. Kita pilih permukaan atas ini, pilih oke. Untuk ketebalannya saya nggak tahu ini berapa tebalnya. Kemungkinan 0,2 aja deh, 0,2 0,3 dah. Tulis saja 0,25 ke arah inward ya. Dan oke. Sip. Ini udah bolong. Langkah terakhir kita bikin si permukaan yang rata ini nih, yang tebal ini. Yang tebal ini kita bikin. Kita bisa ukur dulu tebalnya berapa. Ini tebalnya 1 mili, lebarnya 2 mili. Nah, kita bisa bikin dulu nih kurva di bagian sudut dalam ya. Menggunakan create curve yang one edge, kita pilih yang sudut dalam. Nanti kurva ini digunakan untuk extrude ya. Kita pilih solid extrude.
Kita pilih yang ininya, kurva yang tadi dibuat. Oke, arahnya ke atas. Untuk ketebalannya tadi kan 1 mili ya, kita kurangi aja lah jadi 0,75. Ininya emboss, kita pilih yang thin wall. Thin wallnya kita nyalain ke arah luar. Tadi tebalnya berapa? 2 mili, kita kurangi aja jadi 1,5. Dan oke. Nah, jadilah seperti ini. Dan botol pun sudah jadi. Sip. Ini akan saya save jadi file STP ya, biar bisa di render di software lain. Saya akan render di software KeyShot. Nah, oke, ini udah selesai. Mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.